Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu juga teman-teman boleh memberikan komentar yang sopan cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dan saya minta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi, wawasan, dan kebenaran melalui channel ini, sehingga kebenaran yang diberitakan melalui channel ini memerdekakan mereka. Tentu mereka dituntun kepada sang kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat bagaimana seorang polemikus muslim yang begitu tega memfitnah demi membela Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan Quran dan hadis. Memfitnah karena tidak mempunyai dalil, memfitnah karena kurang baca, menyatakan sesuatu yang tidak benar terhadap apologetik Kristen karena dia tidak mengerti apa yang dia yakini, tetapi dia mengatakan bahwa apologetik Kristen ini mengarang-ngarang hadis. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini membuktikan bahwa ada banyak orang muslim yang hanya mendengar kata orang lain, yang hanya menerima apa yang disampaikan oleh para ustadz tanda kutip, lalu mereka juga hal yang sama dikatakannya. Itu sebabnya selalu saya katakan teman-teman, ada banyak umat muslim ini hanya meniru-niru dari pendahulu-pendahulu mereka, dari polemikus pendahulu mereka seperti Ahmad Deedat, ditransfer ke Ustadz Zakir Naik, ditransfer ke murid-muridnya yang lain sampai sekarang. Jadi mereka hanya modal ngapal tanpa tahu sumbernya dari mana. Nah, apologetik Kristen ini membukakan sebuah fakta bahwa apa yang tertulis di dalam hadis dan juga Quran ada yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini mereka begitu bangga bahwa apa yang tertulis dalam Quran itu semua tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains seperti itu. Dan karena dia kurang pengetahuan, maka dia fitnah Ibu Sofiatul, dia fitnah apologetik ini, dan dibuka hadisnya dan diterangkan kembali siapa yang tidak punya ilmu sebenarnya. Ini contoh bahwa ini tidak terpelajar, tidak belajar, pede, tapi ketika dia pengen bela Nabi Muhammad SAW, membela Allahnya, membela agamanya supaya kelihatan sempurna, justru malah kelihatan bahwa dia tidak mengerti apapun tentang agamanya, hanya modal yakini saja. Ini keliru, ini benar-benar tamparan keras bagi umat muslim. Bagaimana ceritanya teman-teman? Bagaimana perdiskusiannya? Ini dia teman-teman, mari kita simak, jangan skip ya. Ini dia. Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kali ini kita akan simak salah satu pengikut Sang Baginda yang mencoba untuk membela kesalahan Sang Baginda tentang air mani wanita. Jadi dia ingin mencoba membela Sang Baginda yang sudah salah mengatakan sains dan mencoba untuk mendiskreditkan Ibu Sofiatul. Tapi nanti kita akan lihat juga penjelasan dari Ibu Sofiatul. Nah, mari kita simak videonya. Nabi Muhammad mustahil mengimani Al-Quran. Ketika nanti saya jelaskan kuantum fisika dalam Al-Quran, nanti ibu kejang-kejang lagi, nggak boleh kata ibu. Ketika saya menjelaskan ayat tentang realitasi waktu di dalam Al-Quran, ya ibu nanti kejang-kejang lagi. Ya, gimana? Ya, jangan inilah, lembutkan hatilah dalam menerima kebenarannya. Lalu pakailah otak untuk berpikir, apalah takhilun. Ya, ajaran agama yang berasal dari Tuhan mustahil bertolak belakang dengan akal dan pikiran kita. Lalu saya akan membahas tentang sperma yang keluar dari tulang dada. Ya. Nah, itulah ibu membaca Al-Quran saja tidak bisa menafsirkan Al-Quran. Ya, itu proses tentang penciptaan manusia. Ketika bayi dilahirkan, manusia itu dihasilkan dari sperma pria dan sel telur wanita. Ketika menjadi bayi, ya,
bayi itu dilahirkan dari mana? Keluarnya bayi itu tersimpan ya di tulang dada wanita. Jadi kita baca dulu surat At-Tarik ayat 5. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Sudah saya bilang kan, surat At-Tarik itu tentang proses penciptaan manusia, ya. Lalu kita baca ayat 6. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Ya, air yang dipancarkan itu apa? Air yang dipancarkan ya air sperma. Ya, yang bersatu dengan ovum. Ya, yang yang keluar dari di antara tulang sulbi laki-laki. Jadi kan sperma itu ya dihasilkan dari tulang sulbi laki-laki. Lalu tulang dada perempuan yang keluar di antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Ketika pembuahan itu terjadi, bayi itu dikeluarkan di antara tulang dada perempuan. Kenapa? Karena ketika ibu-ibu melahirkan, posisi bayi itu di antara tulang dada perempuan. Jadi bukan perempuan mengeluarkan sperma, bukan. Itu karangan Copi Atul aja, itu Copi Atul. Si Copi Atul, ya Copi Atul yang baca Al-Quran aja tidak bisa, ya, sosok menafsir Al-Quran. Jadi itu ayat tentang penciptaan manusia. Karena posisi bayi ketika dikandung dalam ibunya terletak di antara tulang dada perempuan. Ya, posisi ibu mengandung, lihat dong posisi ibu mengandung, ya, yang dikeluarkan, ya. Jadi ketika melahirkan ya si bayi itu dikeluarkan dari kandungannya itu, posisi kandungannya itu di antara tulang dada perempuan, ya. Jadi jangan inilah Bu ya, jangan percaya sama Copi Atul yang baca Al-Quran saja tidak bisa, sosok mau menafsirkan Al-Qurannya. Jangan dulu menafsirkan deh, ya. Baca aja dulu Al-Quran yang betul, ya, yang betul gitu loh. Kalau sudah betul baca Al-Quran, silakan menafsirkan. Ya. Ya, tadi saya. Ya, sabar sebentar ya. Sebelum kita lanjut, bagaimana Ibu Sofiatul menjelaskan tadi dia menuduh bahwa tuduhan kepada Bu Sofiatul bahwa sperma yang keluar dari wanita itu hanya karangan Bu Sofiatul. Memang Muslim ini bodohnya luar biasa. Sebenarnya bukan bodoh sih, mereka pintar, mereka itu mereka itu tahu. Tetapi karena mereka sudah beriman buta, makanya apapun akan mereka lakukan, bahkan sampai menghina atau bahkan sampai berkata dusta terhadap orang lain pun akan mereka lakukan. Yang penting bisa menyelamatkan agama mereka, yaitu Islam. Jadi dia mengatakan bahwa sperma yang keluar dari wanita itu hanya karangan Sofiatul, karangan Bu Sofiatul. Mari kita simak hadis yang akan saya tampilkan ini, dan apakah betul itu adalah karangan dari Bu Sofiatul. Saudara-saudara perhatikan. Nah, ini Sahih Muslim ya. Ini Sahih Muslim 472. Saya lanjut saja. Di sini beliau menjawab ini, apakah ini Rasulullah? Apakah seorang wanita harus mandi apabila bermimpi dan melihat air mani? Beliau menjawab, maksudnya Muhammad menjawab, ya. Maka Aisyah berkata kepadanya, serius kamu akan bertanya? Aisyah berkata, maka Rasulullah bersabda, biarkanlah dia bertanya. Tidaklah kemiripan gen terjadi melainkan dari sisi tersebut. Apabila air mani wanita tersebut mengalahkan air mani suaminya, maka anaknya mirip dengan garis keturunan ibunya. Nah, itu sains menurut Muslim. Itu yang pertama ya, di Sahih Muslim 472. Jadi, apakah air mani wanita itu adalah karangan Bu Sofiatul? Tidak, itu adalah pernyataan dari sang baginda dalam hadis sahih. Nah, kita lanjut lagi kepada Sahih Muslim 473. Sahih Muslim 473, sebentar saya lihat. Ini, ada ini. Seperti yang tadi dikatakan, air mani seorang laki-laki berwarna putih dan air mani seorang wanita berwarna kuning. Aduh, Bu Sofiatul, kayaknya Bu Sofiatul yang menulis hadis ini kah? Sampai-sampai Muslim sendiri tidak mau mengakui bahwa ini adalah perkataan nabinya, malah menuduh Bu Sofiatul
yang mengarang. Jika keduanya menyatu lalu air mani si lelaki lebih dominan atas air mani wanita, maka janin itu akan berkelamin laki-laki dengan izin Allah. Namun jika air mani wanita lebih dominan atas air mani si lelaki, maka janin itu akan berkelamin wanita dengan izin Allah. Nah, kita lanjut lagi. Masih ada di Musnad Ahmad 11.775. Kayaknya ini bukan hadisnya Muslim kah, Pak ya? Hadisnya milik orang Islam, tapi ini hadisnya Ibu Sofiatul. Karena si One Way itu menuduh bahwa Bu Sofiatul yang mengarang bahwa air sperma itu keluar dari wanita. Ya, air mani laki-laki putih kental dan air mani wanita kuning dan tidak kental. Siapa yang mendahulinya maka anak akan menyerupainya. Jadi saudara-saudara perhatikan, dia menuduh Bu Sofiatul yang mengarang. Tapi kita sudah lihat dalam hadisnya bahwa itu adalah perkataan Muhammad sendiri, perkataan sang baginda sendiri. Nah, supaya kita tahu bersama-sama kita lihat air mani itu apa. Ini air mani. Air mani adalah cairan berwarna putih yang keluar dari penis saat ejakulasi. Apakah keluar dari perempuan? Tidak, keluar dari laki-laki. Nah, ini dari linknya Kementerian Kesehatan ya, Republik Indonesia. Ada yang bertanya, air mani perempuan apa bisa hamil? Salam dok, mau nanya air mani perempuan bisa hamil enggak? Lalu apa yang dijawab oleh dokternya? Dokter Vina Liliana. Selamat malam A. Wanita tidak memiliki air mani. Oh tapi maaf kayaknya dokter salah. Karena menurut sang baginda bahwa wanita itu memiliki air mani, dan air maninya wanita itu kuning dan tidak kental. Kayaknya ini apa yang menulis yang ada di link ini Kementerian Kesehatan ini kayaknya mereka salah. Yang benar itu adalah sang baginda. Sang baginda mengatakan bahwa air mani wanita itu kuning dan tidak kental, sedangkan si dokter mengatakan bahwa wanita tidak memiliki air mani. Oh, berarti kayaknya dokter yang salah. Si dokter ini yang salah. Oke, itu saja. Mari kita lanjut dengan apa yang dijelaskan. Kita dengarkan apa yang dijelaskan oleh Ibu Sofiatul. Mendengarkan sedikit dari One Way mengenai air mani atau sperma yang keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan. Dia bicara mengenai sholat telur dan ovum. Itu tidak pernah ada di dalam Quran. Ya, jadi kalau jelas kita melihat dari tafsir ya bahwa Muhammad itu berpikir bahwa wanita juga mengeluarkan air mani yang keluar dari atar raib. Atar raib itu dari tulang dadanya. Ya, dan di dalam hadis Muhammad mengatakan air mani laki-laki itu putih dan kental dan air mani wanita itu kuning dan encer. Jadi jelas ya, this is not a science, this is a mistake, a big mistake. Nggak usah pakai profesor, pakai kata nabimu saja. Jadi apa yang dikatakan di dalam tafsir, di dalam hadis Muhammad jelas mengatakan wanita mempunyai mani yang berwarna kuning dan encer, dan siapa yang mendahulunya maka bayinya akan menjadi seperti itu. Jadi jelas di dalam in the mindset of Muhammad, dia tidak pernah berpikir mengenai soal telur, ya. Dia nggak pernah berpikir mengenai hal seperti itu, Bu. Jadi nggak benar itu ya. Kita harus back to Quran and back to hadis, ya. Nah, kemudian kalau kita bicara science, ya, itu bukanlah ukuran daripada buku itu berasal dari Tuhan. Iya. Ya, kalau kamu bicara science, kamu baca aja buku-buku fisika, ya, buku-bukunya Stephen Hawking, itu science semua itu, ya. Bukunya Isaac Newton, itu science semua. Bukan berarti buku-buku sains ini menandakan buku itu berasal dari Tuhan. Ya, saya sudah berkali-kali mengatakan, dan ini orang Kristen harusnya belajar, suatu sign, tanda, suatu kitab itu berasal dari Tuhan, satu tandanya, yaitu nubuatan yang digenapi, fulfilled prophecy. Jadi kalau orang Kristen ditanya dari mana kita tahu Alkitab ini firman Tuhan, jawabannya satu, fulfilled prophecies. Ya, ada 4 kriteria suatu kitab itu dikatakan buku dari Tuhan. Yang pertama adalah nubuatan yang digenapi. Quran mempunyai 0 nubuatan. Ingat-ingat nih ya teman-teman ya. Quran tidak mempunyai nubuatan sama sekali. Ya, jadi kalau orang Kristen ditanya apakah buktinya Alkitab firman Tuhan, gampang, ada 4. Nubuatan yang digenapi, saksi-saksi mata, bukti-bukti fakta sejarah tidak boleh bertentangan,
atau kontradiksi dengan sejarah. Yang keempat dibuktikan dengan arkeologi. Kalau Anda nggak bisa ingat empat-empatnya ini, Anda cukup ingat satu, nubuatan yang digenapi. Nubuatan itu ciri khasnya Alkitab, teman-teman. Gak ada kitab lain itu pakai nubuatan tuh gak ada, apalagi digenapi. Di dalam Alkitab kita itu ada 8.362 profesis nubuatan. 350-nya tentang kedatangan Mesias. Makanya di Galatia 4 ayat 4 dikatakan in the fullness of time, pada waktu yang genap, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya genap waktunya, in the fullness of time. Di Galatia 4 ayat 4 itu artinya setelah semua nubuatan itu diberikan. Dari mulai Kejadian 3 ayat 15, kabar baik atau Injil yang pertama, sampai kitab Maleakhi, itu nubuatan mengenai Mesias. Di mana dia lahir, kapan waktunya dia lahir ada di kitab Daniel. Ya, Anda baca kitab Daniel 7, ya. Bagaimana Mesias itu akan mati, Anda baca di kitab Mazmur, di kitab Yesaya. Itu nubuatan itu diberikan secara progresif artinya. Ya, jadi Tuhan itu melakukan yang namanya pemilihan general. Dia mengatakan kepada Adam, akan lahir benih, the seed, sperma perempuan. Ya. Di Kejadian 3 ayat 15 yang kita sebut dengan proto-evangelion atau Injil yang pertama. Itu nubuatan yang pertama kali mengenai kedatangan Mesias. Tapi itu umum, kita nggak tahu siapa tuh anak-anaknya Adam. Kemudian dari semua anak Adam, dia pilih garis keturunan Set. Ya, makanya anaknya Adam itu banyak, yang ditulis di dalam Alkitab kita itu cuma sedikit nama-nama yang ditulis oleh Musa. Set itu punya anak banyak, yang ditulis oleh Musa nggak semua. Cuman yang melahirkan sampai garis keturunan Nuh. Kalau Anda baca genealogi atau silsilah di Kejadian 5, itu nggak semua. Anak Adam itu banyak, teman-teman. Yang ditulis di dalam Alkitab kita cuma Kain, Habel yang mati, kemudian garis keturunan Set. Padahal anaknya Adam itu banyak banget. Dan itu tidak ditulis di dalam Alkitab kita because it is not important. Ya. Jadi Tuhan itu melakukan pemilihan secara progresif. Goel atau sang penebus yang akan lahir dari benih perempuan ini nanti dari mana? Kemudian Tuhan memilih Nuh. Ya, Nuh anaknya 3, Sem, Ham, Yafet. Dia memilih Sem. Dia katakan dia memilih Sem. Dari Sem ini lahirlah Terah dan lahirlah Abraham. Dikatakan Kejadian 12, dia memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Ini adalah pemilihan secara progresif. Dan dia mengatakan bahwa keturunanmu Abraham, satu orang keturunan, kata Paulus. Bukan banyak keturunan ya, bukan banyak anak-anak. Hanya satu benih dari Abraham yang akan menjadi berkat bagi dunia. Yaitu kedatangan Mesias. Jadi Mesias itu harus lahir dari Abraham. Nah Abraham anaknya banyak pula 8. Dia mengatakan dengan Ishaklah aku akan mengikat perjanjianku. Lebih spesifik lagi, bahwa keturunan yang akan disebut keturunan Abraham adalah dari garis keturunan Ishak. Ketika Abraham berkata, kiranya Ismail berkenan di hadapanmu, Tuhan berkata tidak. Aku tidak berkenan akan Ismail, aku menolak Ismail. Tetapi perjanjianku, artinya perjanjian yang dia sudah katakan di Kejadian 3 ayat 15, itu harus dari garis keturunan atau benih spermanya Ishak. Gak boleh dari yang lain. Ishak anaknya kembar 2, Esau dan Yakub. Allah berkata, aku membenci Esau dan aku mengasihi Yakub. Lebih spesifik lagi, di Keluaran 3 dia mengatakan, I am Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yakub. Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia katakan, aku membenci Esau, aku menolak Esau. Tanahnya Edom akan menjadi kering. Tidak akan ada lagi keturunan Edom. Habis, lenyap keturunan Edom. Tetapi dari Yakub lah, aku mempercayakan firmanku. Mazmur 147 ayat 19-20. Hanya kepada keturunan Yakub lah aku mempercayakan semua nubuatan atau janji-janji mengenai sang Mesias yang ada di Galatia 4 ayat 4 tadi. In the fullness of time, pada waktunya sudah digenapi, maka Mesias itu kita nggak akan salah lagi. Di Lukas 2 kita baca, Simeon, dia nggak salah Mesias loh. Ketika bayi Yesus ini dibawa ke bait suci, Simeon langsung bisa tahu di Lukas 2. Biarlah mataku sekarang, aku mati dengan damai Tuhan. Karena mataku sudah melihat Yeshua atau keselamatan yang daripadamu. Dia nggak tahu anak ini namanya siapa loh. Tapi dia mengatakan, aku telah melihat Yeshuamu. Aku telah melihat Yesusmu yang kau janjikan, yaitu keselamatan bagi bangsa-bangsa. Nah, ini garis dari Kejadian sampai Wahyu ini teman-teman harus tahu. Ya, itulah buktinya bahwa Alkitab adalah kitab daripada Allah, adalah nubuatan yang digenapi. Hebatnya apa teman-teman? Hebatnya apa? Dari 350 nubuatan mengenai janji, mengenai kedatangan Mesias, supaya kita nggak salah Mesias. Ketika datang kita tahu dia Mesias yang dijanjikan. Ya. Hebatnya teman-teman, untuk 8 nubuatan
Delapan saja nih probabilitasnya muncul di dalam diri satu orang. Jadi misalnya dia harus mati, misalnya nih dia harus lahir dari orang perawan, kemudian dia harus mati, dia harus bangkit pada hari ketiga, dia harus dijual dengan 30 keping perak, dia harus dikhianati oleh orang terdekat, ya, yang duduk makan semeja dengan dia, ya, kemudian caranya mati harus dengan ditusuk tangan dan kakinya, ya, pada hari ketiga nih orang harus bangkit. Untuk 8 saja nubuatan digenapi di dalam diri satu orang munculnya bersamaan, itu probabilitasnya 1/10 pangkat 17. Anda tahu 10 pangkat 17 itu namanya quintillions. 10 pangkat 17 itu. Itu namanya quintillion, 1/10 pangkat 17. Jadi gini, Anda itu salah saja seperti satu kota Kalimantan, ya, satu pulau Kalimantan itu ditumpuk koin tingginya 0,5 meter. Satu koin, hanya satu nih yang dikasih tanda. Ini adalah Mesiasnya. Diacak. Anda Anda harus ngambil, yang ngambil pertama itu harus pas, benar, Anda ditutup matanya, Anda harus ngambil koin yang pertama yang ada tandanya tadi. Jadi probabilitasnya itu sangat-sangat dipersempit sama Tuhan, sangat kecil. Untuk 40 nubuatan digenapi di dalam diri satu orang, itu probabilitasnya 1/10 pangkat 157. Artinya apa? Kalau Yesus menggenapi berapa, teman-teman? 350 lebih nubuatan. Persis. Probabilitasnya itu mustahil tanpa campur tangan Tuhan. Nah, ini yang teman-teman harus ngerti nih. Gitu loh. Ya, ini Anda bisa baca di dalam bukunya J. Barton Payne dengan Dr. Peter Stoner, judulnya Science Speak, ilmu pengetahuan bicara. Bagaimana caranya kita menghitung nubuatan? Nubuatan di dalam Alkitab kita itu amazing, teman-teman. Contohnya nubuatan mengenai keruntuhan Babylon. Nubuatan mengenai Koresh Agung atau Raja Koresh itu 150 tahun sebelum Koresh itu lahir sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Nubuatan mengenai kembalinya bangsa Israel itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab kita. Dan semuanya digenapi. Kenapa? Karena Tuhan bicara di Yesaya 46 ayat 9-10. Ini mesti menjadi ayat hafalan orang Kristen. Yesaya 46 ayat 9-10. Tuhan mengatakan, I declare the end from the beginning. Jadi Tuhan ngomong gini, tandanya kalau seorang nabi menerima firman daripadaku, ya, Tuhan mengatakan, aku sudah ngomong duluan sebelum hal itu terjadi. Dia sudah kasih nubuatan dulu. Sebelum hari itu terjadi, kata Tuhan, aku udah bicara dulu. Supaya ketika hari itu terjadi, kata Tuhan, kamu tahu bahwa bukan Allah asing yang mengatakannya, melainkan aku sendiri. Jadi Tuhan itu kalau berbicara in the prophecy, bukan dalam puisi. Ya, kalau kita lihat Quran itu berupa sajak yang panjang mereka sebut surat-surat Makiyah. Surat-surat Madaniyah. Sajak yang pendek disebut surat-surat Makiyah. Ya. Tuhan itu tidak berbicara in a poetry, dia tidak berbicara dalam bentuk puisi atau saja. Tuhan itu bicara dalam bentuk perumpamaan atau tipologi, dia bicara in a prophecy dalam nubuatan. Itu tandanya suatu kitab firman-Nya Tuhan, teman-teman. Ya, sampai di sini saya komentari, Bukti, nanti kalau ada yang mau tanya lagi. Karena kan Allah itu kan dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi dia tahu apa yang akan terjadi terdepan. Ya, ketika ada di depan itu dia ada di situ, ya, di belakang dia ada di belakang, di samping dia ada di samping gitu. Jadi dia bisa, dia itu satu-satunya ciri khas Tuhan itu dia harus bernubuat karena dia bisa melihat ke depan karena dia juga akan ada di depan gitu. Nah, ini masalahnya tadi saya lupa. Saya lupa. Satu lagi, Bukti. Tuhan di dalam Yesaya 57 ayat 15 dia mengatakan dia itu tinggal di tempat tinggi dan in eternity, di dalam kekekalan. Kekekalan itu artinya Tuhan itu berada di luar dimensi ruang dan waktu. Dia bisa melihat, dia bisa melihat masa depan, nggak seperti kita cara melihat masa depan. Jadi Tuhan itu satu-satunya yang bisa melihat masa depan. Makanya Yesus mengatakan, Yesus mengatakan di kitab Wahyu, akulah dia yang sudah ada, artinya di masa lalu, yang ada sekarang dan yang akan datang. Artinya dia itu berada, dia tuh beyond time and space. Dia tuh tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia tidak dibatasi dimensi. Ya, ketika tadi One Way mengatakan tidak mungkin Allah itu dibatasi ruang dan waktu, jelas Yesus sekarang kembali di dalam keilahiannya. Yesus mengatakan di dalam kitab Wahyu, akulah dia yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Ketika dia nusul jadi manusia, memang dia merendahkan dirinya masuk di dalam dimensi yang lebih rendah. Ya, ini yang tidak diketahui oleh orang Muslim. Ya, karena mereka kehilangan kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab para nabi. Kalau Anda kehilangan kitab Tanakh atau perjanjian lama, Anda tidak akan bisa melihat garis keselamatan Tuhan buat kita secara utuh. Anda nggak bisa lihat itu. Kenapa? Kitabnya hilang. Anda nggak punya itu. Ya, selama Anda tidak mengakui kitab Tanakh, Taurat, Zabur,
Iya, nggak bisa berbuat apa-apa. Para nabi, nggak bisa ngapa-ngapain kalian. Nggak bisa Dan ngapa-ngapain, apa? nggak bisa dibuktikan. Ya, buktinya sejarah Isa diberikan kitab Injil itu kan tidak ada di kitab Injil ya. Bagaimana mereka bisa membuktikan ya kan? Isa diberi kitab Injil, Isa bicara dalam ayunan, Isa di pohon korma. Di mana ceritanya itu? Di mana peristiwanya? Di mana sejarahnya? Kitab Injil palsu ya Bu ya. Kidir ya kan, kidir yang tidak ada di Alkitab, segala kidir, segala sueb itu kan di mana? Mereka nggak bisa buktikan. Karena karena mereka hanya mengambil referensi. Saya bersyukur ada komentar yang mengatakan ada beberapa yang murtad karena Yesus dikatakan Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Ya, itu luar biasa teman-teman. Anda harus menggunakan akal. Ya, kita beriman tidak bisa tidak menggunakan akal. Ya, sperma keluar dari tulang belakang, dari tulang dada. What? Ya, Anda harus pakai akal teman-teman. Apakah itu Tuhan? Ya, Anda harus pakai akal Anda. Ya, untuk beriman itu tidak bisa beriman buta. Anda harus ngecek. Anda harus melihat, benarkah Alkitab yang Anda percayai itu adalah firman Allah yang sejati. Ya. Iya, tadi Pak One Way sebentar. Pak One Way tadi memaksakan dia punya konsep nabi itu Tuhan itu tidak mungkin diberikan satu kitab katanya. Tuhan itu tidak mungkin diberikan satu kitab katanya. Yang diberikan satu kitab itu nabi. Ya makanya Yesus itu nabi. Lalu saya bilang, di mana konsepnya yang bilang Tuhan dapat kitab dari itu gedebuk dari langit? Itu konsep kamu, jangan sampai makan ke saya. Iya, tapi dia memaksakan harus katanya seperti itu. Oh, satu lagi saya komentari. Tadi dia mengatakan tidak mungkin Tuhan mengutus Tuhan. Alkitab tidak pernah mengatakan Tuhan mengutus Tuhan. Alkitab mengatakan Yesaya 48 ayat 16. Tuhan mengutus firman-Nya. Ya, itu jelas. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan baik apa yang didiskusikan dan apa yang dituduhkan oleh polemikus muslim yang satu ini mengenai Ibu Sofiatul, mengenai hadis yang ia kata disampaikan. Pasti teman-teman sudah memiliki komentar tersendiri ketika menyimak video ini. Jangan lupa tuliskan itu di kolom komentar untuk dapat memberikan pemikiran wawasan yang baru bagi umat muslim yang melihat komentar-komentar kita. Tetapi yang penting mau kita lihat adalah teman-teman, pertama, polemikus muslim ini menganggap bahwa ini masih di zaman jahiliyah teman-teman. Lucu memang. Polemikus muslim ini kelihatannya pede banget, pintar gitu. Tapi kelihatannya dia menganggap bahwa zaman internet ini, zaman yang luar biasa, teknologi ini masih di zaman jahiliyah yang mana semua gelap gulita. Ya, gelap gulita bodoh gitu ya. Zaman kebodohan gitu. Sehingga dia dengan pedenya berkata bahwa Ibu Sofiatul mengarang hadis. Ini kan argumentasi cara berpikir yang terlalu rapuh, ya, terlalu prematur gitu. Sekarang ini dia tidak bisa, orang tidak bisa lagi menipu, orang tidak bisa lagi berbohong. Ketika seseorang menyampaikan dalil, maka kita bisa cek and recheck di internet. Kita bisa cek and recheck dengan perbandingan buku-buku yang bertanggung jawab. Jadi ketika dia ngomong Ibu Sofiatul mengarang hadis, itu hadisnya dibacakan dan jelas bahwa apa yang disampaikan oleh polemikus ini benar-benar bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, dengan ilmu biologi, dengan kata dokter. Ya benar begitu bertentangan. Jadi kalau sudah bertentangan, ya jawab sendiri apakah benar ya Quran dan hadis itu sesuai dengan sains seperti yang diklaim seperti itu. Nah, tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa orang ini terlalu pede menganggap bahwa dunia ini masih dunia zaman jahiliyah. Kalau di orang-orang non muslim, dunia ini bukan dunia jahiliyah lagi, tapi dunia sudah canggih, bisa dicek semua. Orang tidak bisa lagi sekarang ini mudah ditipu. Terkecuali para mualaf yang banyak menipu umat muslim dan diberi panggung dan bersaksi dan juga membodoh-bodohi dengan mengaku mantan ini mantan itu, dan itu jelas-jelas sampai saat ini terjadi dan gampang. Apalagi sekarang ini kan kalau misalnya seseorang tamat dari sekolah tinggi teologi atau dari sebuah perguruan tinggi, kita bisa cek tamatannya dari mana. Misalnya kayak saya bisa dicek di mana tamatan saya dari mana gitu. Jadi kalau seseorang mualaf berbohong, kita bisa cek dia. Lulusan dari STT ini bisa kita cek dia gitu. Jadi semua itu lengkap. Semua itu tidak seperti zaman jahiliyah buta tanpa apapun gitu ya.
Jadi teman-teman dikasih oleh Tuhan, polemikus ini begitu pede, ternyata dalam sekejap ditampol habis teman-teman. Nah yang kedua teman-teman, kita belajar untuk terus mengarahkan umat muslim ini untuk semakin tidak anti dalam kritik, tidak anti dalam pendapat orang lain. Mereka supaya semakin berwawasan, mereka harus membuka ruang, membuka mata pikiran mereka untuk perbedaan dan membuka Quran dan hadis mereka untuk dikoreksi orang-orang yang tidak seiman dengan mereka. Kenapa seperti itu? Untuk mempertajam keimanan mereka sebenarnya. Apakah benar-benar mereka memahami isi daripada Quran dan hadis dan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadisnya. Jangan ketika ketemu dengan hadis yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, maka Anda katakan itu hadis goib, hadis doib ya. Anda begitu mudah berkata, oh itu hadis doib nggak sesuai dengan ini gitu. Lah itu kan pendapat daripada hadis itu kan sudah melalui seleksi daripada para ulama-ulama yang bertanggung jawab di dalamnya gitu ya. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hal ini mengajarkan kita dan mengarahkan umat muslim supaya lebih kritis dan lebih banyak belajar baca buku tentang keislaman atau yang berkaitan dengan hadis-hadis. Jadi Ibu Sofiatul hanya membacakan, hanya menyampaikan apa yang tertulis di hadis dan itu bukan ngarang dan itu ada gitu ya. Nah, ini membuktikan bahwa banyak orang muslim memang tidak belajar, tidak tahu apa-apa yang ada di hadis, tidak tahu apa-apa yang di Quran. Mereka hanya pede mendengar dari ustadz-ustadz mereka, lalu mereka dengan berani bicara di depan media, di depan orang-orang dengan berbagai macam-macam latar pengucapan bahasa Arab seolah-olah mereka paling ahli dalam bahasa Arab seperti itu ya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mari kita terus pakai akal sehat kita dan kita dukung umat muslim supaya semakin cerdas di dalam mempertanggungjawabkan keyakinan mereka. Tetapi di balik semua itu, mari kita terus beritakan kebenaran di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dialah jalan satu-satunya menuju keselamatan, menuju Allah yang sejati. Yesus datang dari surga. Ia menyediakan jalan ke sana. Dialah jalan itu. Percayalah dan jangan ragu karena Dia mengasihimu. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, memberikan like, komen dan share. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa notifikasinya supaya ketika aku upload video, teman-teman langsung mendapatkan infonya, notifikasinya. Bye bye.